10 menit 1 orang ya? Oke, sudah saya Sudah rekam. nih, Pak. Ya. Iya ya, benar sudah. Mulai ya, berarti dari Dari tadi, Bu, ya. ya. Sudah direkam, Pak? Sudah dimulai, Pak? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Tia. Sore Pak Ruslan. Apa kabar, Bu Tia? Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan waras insyaallah. Bersyukur berarti kalau begitu. Gini, Bu, menindaklanjuti rencana kita kemarin. Kita sudah merencanakan pengen ketemu nih. Ya Kabarnya nih. Bu Tia tuh pengen ngobrol-ngobrol dengan saya gitu. Jadi penasaran ini mau ngobrol seputar apa ini, Bu, gitu. Iya Pak, saya ini punya unek-unek, bingung mau ngobrol sama siapa, siapa ya yang bisa bantu kucing saya. Secara di dalam sekolahan itu yang dia baru mengikuti guru penggerak ini baru saya gitu. Jadi belum paham dengan apa sih kucing itu gitu. Kayaknya sesama CGP nih asik gitu. Jadi begini Pak, saya itu tadi kan saya salah satu CGP yang untuk pertama kali yang ada di sekolahan saya dan saya itu ingin kan selalu, menerapkan sosialisasi, kemudian menyebarkan ilmu yang telah kita terima di, PGP ini. Nah, kendalanya itu, eee, kami tuh sudah posisi enak gitu, posisi nyaman. Maksudnya dalam tanda kutip ya, posisi nyamannya itu kami tuh, yang datang hanya sekedar ngajar habis itu pulang, gitu. Kebetulan kepala sekolah kami juga yang orangnya yang super sibuk karena beliau banyak jabatan di luar begitu kan, sehingga, beliau itu hanya mensupport-support melalui, ucapan atau gitu. Kalau untuk ikut andil ikut, dalam, eee, saya kan ingin menggerakkan tuh, apa, kombel yang ada di sekolahan. Nah, itu beliau, "Oh, baik, bagus bagus," selalu iya iya, selalu mengizinin, ya apa yang dibutuhkan apa, gitu. Selalu memberikan begitu. Cuman, eee, kendala saya itu di seluruh rekan sejawat ini, Pak. Ketika mau, "Ayo kita kombel," gitu, "Ah, males kan nggak ada kepala sekolah, ngapain sih, selama ini juga nggak ada, aman-aman aja." Gitu. Sedangkan di PMM itu kan banyak, Pak, ya, yang mau dikerjain. Selain saya ingin, menyebarkan atau sosialisasi atau penerapan apa gitu kan, selain itu kan banyak tugas-tugas guru yang perlu kayak pembuatan modul apa gitu, mungkin kayaknya terbantu dari situ. Nah, eee jadi saya tuh bingung, Pak. Kalau kepala sekolah iya-iya aja dan sudah pernah sih mengatakan, "Silakan, Bapak Ibu untuk siang ini diadakan kombel," gitu, nanti dipimpin oleh Bu Tia gitu. Tapi kenyataannya mereka, "Banyak Mas, banyak yang pulang," begitu, Pak. Karena nggak ada kepala sekolah, nggak diawasi, gitu. Mayoritas begitu, disiplin positifnya tuh masih, kayak ingin ingin diawasi kayak gitu. Waduh, gimana Pak ini? Pak. Gimana, Bu? Lanjut aja, Bu, nggak apa-apa. Oh, iya. Lanjut sama Pak Leon ya ini. Oke, Coach, kita ada berdua. Jadi begitu Pak, problema tuh. Jadi gimana ya Pak biar, kombel saya itu tetap jalan meskipun nggak ada pengawasan dari kepala sekolah, Pak? Itu Oh, problema saya, bagaimana ya? Terus nggak ada kalau kita ngajak itu biar nggak tersinggung itu gimana ya, Pak? oh gitu, Bu. Iya. Sudah pernah Ibu lakukan pendekatan seperti itu, Bu? Hanya sebatas obrol-obrol kecil kalau pas jam keluar main sih, Pak, obrol-obrolan yang, eee Bapak Ibu, gimana nih kalau kita, eee, kombel kayaknya asik nih kalau kita, apa tuh, ngadain nyelesain kayak PMM, tugas-tugas di PMM begitu. Itu kayaknya asik tuh, kayak cuma cuma obrolan kecil kayak gitu. Iya sih, tapi kan repot, terus kepala sekolah aja nggak nyuruh, jadinya males, kayak gitu, Pak. Oh gitu, Bu, ya. Kira-kira langkah apa yang sudah pernah Ibu lakukan?
Sejauh ini baru begitu sih, baru obrolan-obrolan kecil waktu jam istirahat aja. Gitu Bu ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu langkah apa yang tepat untuk apa namanya pendekatan dengan rekan-rekan itu Bu? Saya sih punya kayak antara 2 sih Pak ya. Yang Iya. pertama itu saya ingin melakukan pendekatan dengan terutama senior. Senior ya kalau di sekolahan saya itu yang senior yang di atas saya itu 3 orang Pak. Nah ini 3 orang ini berpengaruh besar gini, misalnya apalagi kan mendekati pensiun ya, mereka tuh, Iya. "Ah, aku udah mau pensiun, ngapain juga ikut-ikutan begini?" Gitu kan. Kayaknya Iya. terus, "Saya kan nggak bisa komputer," kayak kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu yang saya akan, kayak minta tolong lah, apa gimana gitu. Nah itu, guru senior ini, terus yang kedua itu pengen, eee, sharing lagi sih sama kepala sekolah. Cuman masih yang kepala sekolah ini takutnya nanti saya dibilang cari muka, Pak. Mhm. Itu. 2 itu sih, Pak, yang sudah ada di angan-angan. Oh, di antara 2 itu Bu ya, kira-kira mana yang solusi mana yang lebih tepat menurut Ibu? Di antara 2 itu apakah pendekatan dengan guru senior ataukah langsung dengan kepala sekolah? Itu gimana itu Bu kira-kira? Dua-duanya itu masih 50-50, Pak. Oh, masih Soal 50-50? iya, sebenarnya yang lebih paten itu ke kepala sekolah, Pak. Mhm. Tapi saya takut itu tadi, saya takut nanti saya dibilangin cari muka, Pak. Terus kalau sama senior itu kayaknya sulit ya, Pak. Iya, iya. Lebih banyak, kayak ya cuma 50% lah keberhasilannya. Seperti itu sih, Pak. Hmm. Oh, terus apa rencana Ibu? Mmm, kan ini minggu-minggu ini masih MPLS ya, Pak, mungkin Iya. terus kepala sekolah juga lagi sibuk, banyak, aktivitas di luar. Mungkin pertama yang ingin saya lakukan terlebih dahulu itu, pendekatan dengan guru senior, karena ini kan Mhm. Masih MPLS gitu kayaknya masih bisa nih deketin gitu. Usaha dulu lah, Pak, Oh takutnya iya. nanti, cuman, apa itu, praduga-praduga saya aja kan, Oh, iya, siapa iya. tahu bisa gitu. Terus, yang kedua baru ke kepala sekolah gitu, Pak. Nanti mungkin Mhm. yang kepala sekolah minggu depan ketika beliau sudah ada waktu senggang, santai gitu aja, Pak. Oh, berarti rencana Ibu, setelah MPLS ini selesai, Ibu coba untuk mendekati, guru senior dulu, Bu, ya? Mhm, ya betul. Iya, iya, iya. Nah, terus kalau misalnya sudah melakukan pendekatan dengan guru senior, nanti langkah selanjutnya nemui kepala sekolah seperti itu, Bu, Mhm, ya? mhm. Nah, itu kira-kira habis, kurang lebih berapa lama misalnya, 2 seminggu lagi apa dari, MPLS ini mulai berbicara dengan guru senior, itu kira-kira, eee, waktunya kapan tuh, Bu, kira-kira, Bu? Kalau dengan guru senior ini secepatnya minggu-minggu ini, Pak. Soalnya tuh, Mmm. justru di awal tahun pelajaran baru ini, Pak, kita kan harus banyak melakukan kegiatan Kombel, kan kita Mhm. mau, apa, membuat visi misi, Iya. membuat itu banyak sekali program-program selama 1 tahun ajaran Iya. 2024, 2025 ini, Pak. Jadi kalau dengan guru senior secepatnya minggu-minggu ini, kalau untuk, kepala sekolah paling lambat, Pak, paling lambat minggu depan biar, kombel kita segera berjalan. Iya, mudah-mudahan Bu dengan, Ibu ngomong dengan guru senior, dengan ketemu nanti dengan kepala sekolah, nanti, apa namanya, permasalahan Ibu ini bisa cepat teratasi Bu ya, sehingga apa namanya, kelompok belajarnya Bu ya, Iya, bisa kelompok aktif Bu ya, gitu ya Bu ya? iya, Pak, iya. Mhm, mudah-mudahan Bu, saya selalu mendirikan dorongan Bu, mudah-mudahan Ibu bisa, apa namanya, langsung aware gitu kan, bisa langsung, mendapat tanggapan positif dari rekan-rekannya, Ibu, ya?
Iya Pak ya, amin amin. Itu juga yang saya harapkan dan terima kasih loh Pak waktunya, karena Bapak, menyempatkan waktu untuk meng-coaching saya jadi percaya diri nih kayaknya, "Ah saya bisa nih," gitu kayaknya Yakin Bu, Ibu dari pasti iya bisa itu. iya, makasih banyak ya Pak, saya jadi plong, lega gitu Pak. Mudah-mudahan itu Bu ya, pombelnya cepat aktif lagi, cepat, jalan lagi Bu ya. Iya Pak, iya, sekali lagi terima kasih ya Pak atas Iya Bu, waktunya ya sama-sama Pak. Bu ya. Iya Oke, makasih Pak, Bu ya. terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, kita lanjut. Lanjut, Bu, jadi bergabung sekarang lagi nih Bu, alhamdulillah. Nge-hang laptopnya tadi Bu. Bu, ini gimana Bu Sri, tadi kan pertama saya di-coaching sama Pak Ruslan nih, terus Pak Ruslan tuh terpental, tapi tanpa ini langsung disambung sama Pak Leon nih Bu, coaching saya. Nggak masalah ya Bu? Unmute Bu. Nggak apa-apa lanjut. Oh baik Bu, berarti puter ya, saya ke Pak Ruslan, oke. Iya. Jadi ngulangi lagi nih Bu. Enggak, kalau saya tadi di-coaching, jadi coach-nya ganti dari Pak Ruslan ganti ke Pak Kita Leon. bertukar-tukaran ya. Ya tukeran, jadi sekarang saya jadi coach-nya Pak Ruslan nih, diputer. Iya. Kalau tadi Pak Ruslan ke saya ke atas, sekarang Ya. oke. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam Bu Sumartiah. Sehat Pak Ruslan? Alhamdulillah sehat. Ibu juga gimana ini? Alhamdulillah sehat. Senang nih kita bisa ketemu, bisa ngobrol lagi ya Pak. Iya. Iya jadi, pada kesempatan ini kita mau nyambung nih obrolan kita yang sempat terputus tuh, dan sekarang insya Allah kita bisa fokus ya. Ya. Baik, jadi, percakapan untuk kali ini kita, arahnya kemana nih Pak? Ya jadi begini Bu, beberapa hari yang lalu kan saya sudah menghubungi Bu Tiah, pengen ngobrol bareng gitu, pengen sharing tentang hambatan yang saya temukan gitu. Jadi saya itu menemukan persoalan di kelas Bu, di mapel saya gitu. Yang mana saya ini menemukan anak gitu yang memiliki kebiasaan izin ke belakang pada jam mapel saya. Yang herannya ini sudah berulang kali, setiap jam mapel saya itu izinnya lebih dari 3 kali izin ke belakangnya. Sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia kan gendernya perempuan gitu. Nah, otomatis saya hanya bisa, "Loh kamu kenapa kok sering ke belakang terus?" "Enggak apa-apa." Jawabnya kan selalu begitu, Bu. Bagaimana saya bisa cross check sementara kan beda gender gitu. Otomatis saya hanya bergumam dalam hati saya, ini ada apa sebetulnya gitu. Sementara saya sudah berupaya tanya ke teman-temannya, rupanya anak ini tipikal anak yang introvert gitu, nggak mau cerita sama kawan-kawannya. Dan biasanya anak perempuan kan kalau ke belakang itu selalu mengajak teman yang lainnya untuk ditemani. Sementara yang bersangkutan ini enggak, inisial S tadi ini Bu. Gitu. Jadi seumpama Ibu pernah punya pengalaman, saya pengen tuh sharing. Saya mesti berbuat apa ini? Karena bagaimanapun anak ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Iya ya Pak, jadi ada murid Bapak inisial S ini yang sering, dalam 1 jam pelajaran itu Pak ya? 1 jam pelajaran Bapak saja? Ya. Enggak, jadi begini Bu, ada dan itu memang tidak seluruh mapel dia mengalami hal yang sama. Ada beberapa setelah saya sharing dengan teman-teman juga gitu. Oh ya, jadi Rata-rata saya ajak sharing itu mengatakan hal yang sama. Anak ini sering izin tapi memang guru-guru yang lain itu tidak menganggap hal yang tidak menganggap hal yang serius gitu. Biasa saja, mungkin dia lagi beser atau lagi apa gitu. iya, kalau dalam 1 pelajaran itu waktunya kan cuma berapa kok sampai 3 kali, takutnya sakit gitu ya Pak? Maksud Ya, Bapak? Oh sama. iya. Jadi
Eh, selama itu Bapak sudah menanyakan dan anaknya introvert tadi katanya, selain bertanya kepada tadi Pak, eh, upaya apa lagi yang Bapak sudah lakukan, sudah pernah lakukan gitu Pak? Itu saya sudah bertanya kepada beberapa rekan sekelasnya gitu. Tapi jawabannya rata-rata memang tidak tahu, nggak tahu Pak, karena memang dia sendiri nggak pernah bercerita dengan teman-temannya. Gitu. Jadi kebutuhannya di sana, informasi yang saya gali itu mentok di situ. Itu terjadi, Bapak tadi sempat menyebutkan terjadi tidak hanya di mapel Bapak, mapel yang Ya. lain ya. Hmm. Hmm, mungkin seperti kebiasaan atau gimana Pak? Jadi begini Bu, kalau kebetulan guru-guru yang lain kan dianggap biasa, mungkin dia sedang beser gitu ya. Kalau saya itu menganggap ini hal serius gitu. Karena rupanya tidak hanya di mapel saya saja gitu. Sebelumnya guru-guru yang lain juga tidak pernah bertanya kepada saya. Saya mengonfirmasi kepada guru-guru yang lain, ya, rupanya sama gitu loh. Lebih dari 3 kali. Maka Oh. timbul kecurigaan besar ini apakah punya riwayat apa, penyakit atau apa gitu kan. Jadi Nah, berbicara tentang riwayat yang Bapak ucapkan, apakah riwayat seperti itu, berarti sebelumnya Bapak sudah bertanya-tanya tuh dalam hati, apakah punya riwayat kayak gitu. ya, Nah, untuk mengetahui itu karena sudah ada pertanyaan di benak Bapak tuh, apakah riwayat gitu. Udah ada belum upaya untuk dari jawaban pertanyaan tersebut? saya memang belum melakukan upaya lebih dalam Bu ya, gitu. Dan kepada wali kelasnya, karena wali kelasnya juga nggak tahu sama sekali tentang perkara ini gitu. Oh, Dan teman-temannya itu juga sepertinya tidak memiliki kepedulian atau mungkin masa bodoh lah ya, karena memang yang bersangkutan kan tidak mau cerita gitu kan. Biasa-biasa saja. Atau barangkali saya yang baper gitu kan. Menganggap ada persoalan yang belum tentu anak itu memiliki persoalan gitu. Tapi saya tetap penasaran gitu. jadi dari riwayat juga belum Ibu Bapak ini ya, Belum. ke pihak admin itu belum ditanya atau apa? Oh, mungkinkah, ada, kecurigaan lain yang sudah pernah Bapak upayakan seperti tadi gitu, pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menimbulkan Bapak, melakukan sesuatu hal, upaya gitu, ada lagi, Pak? Tidak, sejauh ini saya tidak berhalusinasi dia apa-apa. Saya hanya husnudzon dia tidak apa-apa. Tapi saya juga khawatir kalau Iya, terjadi apa-apa dengan anak betul. ini. Iya, betul betul, Pak. Memang, sangat, menjadi guru yang, bertanggung jawab dan perhatian itu memang ya seperti Bapak seharusnya. Kemudian, selain ke teman, ada lagi nggak, Pak, eee, orang yang bisa terlibat untuk mendekati atau itu ada lagi nggak, Pak, yang bisa Bapak kutik-kutik itu selain teman-temannya gitu? Saya punya rencana itu pengen menceritakan hal ini kepada guru BK, Bu. Supaya guru BK bisa menelusuri lebih dalam lagi, ya mungkin bisa bicara secara persuasif kepada yang bersangkutan. Karena kan kalau saya tidak bisa masuk tuh, karena pertama dia perempuan mungkin agak agak sungkan atau bagaimana, dia yang saya ajak ngobrol kan. Nah, langkah awal itu sepertinya mesti saya lakukan Bu. Untuk Baik. selanjutnya ya belum tahu karena belum saya lakukan. Apa nanti reaksi atau hasil dari saya coba berkonsultasi atau mengurai persoalan ini dengan guru BK yang kebetulan juga perempuan. Oh gitu. Baik. Jadi yang pertama adalah, ingin melibatkan guru BK nih. Ya, Ada yang lebih lagi? Kan kalau ke teman sudah nih, rencananya mau ke, guru BK nih yang mau dilibatin. Ada lagi mungkin yang lainnya? ya ke depan ketika saya sudah menjalin komunikasi dengan guru BK, saya juga akan mohon untuk melakukan
menanyakan riwayat tentang inisial S ini kepada orang tuanya. Secara lebih dalam mungkin ketika sudah ada bicara orang tuanya nanti akan terurai kan. Gitu. Benang kusutnya, Bu. Nah, untuk menghubungi orang tuanya tuh, Pak, bagaimana cara Bapak menghubungi orang tuanya? Apakah Bapak ke rumah beliau, silaturahmi, atau orang tuanya yang dipanggil ke sekolah? Ya, alurnya sih begini, Bu, karena saya kan bukan wali kelasnya ya. Jadi mungkin pintu masuknya adalah dari guru BK. Kemudian guru BK itu menceritakan kepada guru atau wali kelasnya, nanti wali kelas baru menghubungi orang tuanya. Orang tuanya coba diajak diskusi di sekolahan gitu. Iya. Itu kira-kira kapan tuh, Pak, rencana Bapak untuk mengeksekusi atau menerapkan atau melakukan penelitian tersebut, observasi ke anak itu? Insya Allah minggu depan akan saya lakukan, Bu. Minggu depan akan saya komunikasi dengan BK dan the next bla-bla-blanya akan beruntut secara komprehensif agar segera kita ketemukan ada apa gitu dengan si anak itu. Iya, Pak. Salut sekali sama Bapak sebagai seorang guru yang sangat bertanggung jawab. Jadi, untuk hari ini sampai di sini masih adakah Pak, bagaimana perasaannya? Kan kita sudah, tinggal saya tunggu nih kabar kan habis tindak lanjut kira-kira ada apa nih sama si S ini. Saya juga penasaran nih, Pak, ada apa nih sama apakah memang riwayat kesehatan atau kita yang, eee, terlalu merasa sangat bertanggung jawab, takutnya ada apa-apa, nanti ada apa-apa pingsan lagi, nggak ketahuan di WC gitu kan, Pak? Iya. Heeh, Ada jadi konteks ya. iya, saya tunggu loh, Pak, nanti kita berbincang-bincang lagi untuk masalahnya bagaimana ya, Pak, ya? Oke, ya Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah Iya. dengan berbagi cerita dengan Bu Sumarti, akhirnya terbuka jalan pikiran saya Bu. Mau kemana saya harus mengambil langkah-langkahnya gitu. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, jadi sudah menemukan langkah apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, sudah ketemu ya, Pak, tadi ya? Ya, Ya, oke, Pak, terima kasih untuk obrolannya. Bagaimana rasanya, Pak, setelah ngobrol pulang. nih? Alhamdulillah, semoga, sering, menjalin komunikasi seperti ini sehingga kita bisa saling membantu ini, bagaimana nih saling sharing nih cerita nih pengalaman gitu ya, Pak, ya? Ya Bu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, lain kali saya tunggu lagi ceritanya, ada apa dengan es ini. Oke, Siap. Pak. Oke, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa ini? Baik, kita lanjut. Saya kuncinya Pak Ruslan jadi coachnya gantikan tadi Pak. Adan ya? Itu adan apa ngaji itu? Ngaji Pak, saya ini nggak bisa itu karena dekat bener Pak. Kenceng dia nih Pak suaranya Pak. Saya nggak bisa pindah Pak, masalahnya di pas depan ini saya masih di depan. Coba tes Pak Alian coba sekali lagi dihidupkan mic-nya. Masih. Oke. Ya. Absen Pak. Jadi siapa ini berperan sekarang? Pak Ruslan jadi Pak coach. Ruslan jadi coach. Oh boleh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alion, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ruslan. Pak, ya? Alhamdulillah baik Pak. Sepertinya kita harus mindfulness dulu Pak dengan mendengarkan suara adzan Pak ya. Oh iya betul. Dibuka saja Pak mic-nya Pak.
Baik Pak Alian, Baik. artinya kita sudah tercharger ya otak kita. Iya, betul. Jadi begini Pak Alian, saya pengen menyambung dari percakapan kita sebelumnya ini. Iya, Sepertinya ada sesuatu yang perlu sekali. Sebetulnya ada apa sih Pak? oh iya Pak, saya tuh mau cerita Pak. Karena kan kami ini kan ngajarnya di kejuruan Pak ya. Jadi di sini kadang-kadang sering terkendala Pak, karena apa namanya, masing-masing mata pelajaran itu kan saling terkait Pak. Cuman komunikasi kita dengan guru mata pelajaran lain itu sering terkendala itu Pak. Bisa selama ini apakah sudah ada upaya-upaya Pak dengan teman-teman itu? Sudah sering Pak, kita kan kadang-kadang kan kita ketemu nih satu sama lain, misalnya di bengkel kita ketemu, cuman tidak terlalu jauh ngobrolkan masalah pembelajaran misalnya kan, tapi dalam pembelajaran itu kan sering terkendala Pak, karena kan saling terkait antar mata pelajaran itu. Jadi perlu kadang-kadang itu kehadiran kawan-kawan itu juga sama di waktu mata pelajaran lain. Nah, cuman sudah sering kita ngobrol, tapi kadang-kadang masih belum ketemu jalan yang pas gitu Pak. Jadi kalau boleh digambarkan sepertinya ini ya terjadi ketidaktuntasan pembelajaran karena tidak adanya chemistry gitu ya. Iya betul Pak. Jadi kadang-kadang kan kalau kita belajar ini, praktek ini, kalau kompetensi ini belum belum selesai, dia kan tidak bisa langsung praktek yang pelajaran ini Pak, karena dia terkait gitu loh. Solusi yang sudah diupayakan kira-kira apa Pak kalau misalkan untuk mencegah kebuntuan itu Pak? Barangkali Ini Pak,
Ada. Kita tuh kan bisa saja kita lakukan sistem blok Pak ya. Jadi tuntaskan satu persatu kompetensinya Pak. Jadi bisa kompetensi A misalnya kita tuntaskan dulu, baru yang satunya dibagi bulan gitu Pak. Misalnya tuh bagi minggu gitu. Jadi tuntas satu ini baru lompat ke satunya pendalaman seperti itu. Mungkin bisa seperti itu Pak. Atau bisa juga pernah saya ini apa namanya komunikasikan dengan kepala program studinya Pak, cuman masih mungkin belum ada waktu, jadi masih belum ada perkembangan. Jadi upaya dari Pak Rian sendiri sudah sangat brilian Pak ya, mau mengusulkan kepada Kaprodinya agar dipisah lah gitu ya, tingkat kompetensinya jangan di waktu yang bersamaan gitu barangkali Pak ya. Iya Pak, jadi saya sempat itu Pak sampaikan dengan Kaprodinya, kalau bisa kita blok sajalah, berarti satu praktek, misalnya ini saling terkait ini dua kompetensi ini dulu selama 2 minggu, sudah itu mana lagi yang terkait ini dua kompetensi ini, gurunya hadir semua Pak, guru yang terkait itu, maksud saya begitu. Iya. Oh, jadi dengan begitu mungkin tidak ada yang mengganjal lagi di hati Pak ya. Iya, Karena betul. kita maunya sudah sangat antusias, rupanya rekan kerja kita itu orang antusias atau barangkali sedang sibuk dan itu mungkin berulang-ulang Pak ya. Iya, iya betul Pak. Kira-kira kapan ini Pak rencana mau konsultasi dengan Kaprodinya untuk mengurai atau pembagian jam sesuai dengan level atau kemampuan itu Pak? Sekarang kan masih MPLS Pak ya. Mungkin setelah MPLS ini hari Senin mungkin akan saya coba lagi ngomong dengan Kaprodinya karena kan mumpung masih di awal semester ini Pak. Iya Jadi betul ya Pak. kita bisa lebih enak nanti jalannya ke depannya Pak. Harapannya apa ini ketika sudah ketemu sama Kaprodi Pak? Saya kan sampaikan itu Pak, bahwa permasalahan itu kita ini kan masing-masing kompetensi itu saling terkait gitu loh Pak. Jadi kalau bisa jangan seperti yang sudah-sudah. Jadi kita itu harus kita tuntaskan satu-satu, mana yang terkait itu harus duduk bareng biar dia prakteknya tuntas gitu loh Pak. Sudah tuntas satu itu baru pindah kompetensi yang terkait lain, baru kita tuntaskan lagi. Pokoknya saya tuh begitu loh Pak. Oh iya, betul sekali itu Pak ya. Sepertinya lebih aman ya untuk semuanya ya. Tidak Iya, saling tergantungan ya. Gitu. iya betul Pak. Nanti ketika sudah dikompromikan dengan Kaprodinya, ya kita doakan bersamalah. Mudah-mudahan terjadi terdapat solusi yang bisa komprehensif gitu ya, tidak salah satu merasa diuntungkan, salah satu merasa dirugikan gitu Pak. Doakan bersama. Terus refleksi dari ini kira-kira apa Pak? Hikmah dari percakapan kita ini. Ternyata dengan komunikasi dua arah begini sedikit demi sedikit ini Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Saya sangat senang Pak, sangat termotivasi. Saya jadi yakin, saya jadi makin yakin untuk melakukan perubahan. Artinya saya akan komunikasikan lagi dengan Kaprodinya. Mudah-mudahan dengan komunikasi dengan Kaprodinya nanti pembelajaran itu bisa lebih baik gitu Pak. Pokoknya Iya. terima kasih Pak. Saya jadi makin yakin gitu Pak. Luar biasa Pak Alion, muncul ide-ide brilian untuk menemukan supaya agar setiap mata pelajaran yang Bapak ampu itu tuntas dengan sendirinya gitu Pak ya. Iya, makasih banyak Pak. Bapak sudah memberi saya motivasi Pak, memberi saya keyakinan Pak. Sama-sama Pak, mudah-mudahan segera ada solusinya, tidak ada kebentuan lagi. Amin Pak. Makasih Pak. Kita ngobrol lagi Pak ya, kita tunggu hasil akhirnya nanti. Benar-benar Baik. Makasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berarti ya. Durasi sudah berapa lama ini? Udah kayaknya udah kembali ke main room, jadi di perekamannya di stop. Ya. Atau mau refleksi? Kayaknya udah kembali ke main room ya. Kalau belum kita